entah keringan di Madinah, semua dari Allah. Dia akan disikapi dengan tepat. Gitu. Jadi, nah biasanya kita perjalanan awal kadang tidak mudah antara harus menanggalkan dunia, gitu, menuju Allah dan bikin sebuah keseimbangan dengan memegang dengan tepat dunianya gitu. Itu tidak mudah. Jadi tahapan suluk itu sangat rumit, sangat luas sekali. Itu ada yang dipaksa, penanggalannya itu dipaksa. Ada. Gimana tuh fenomenanya? Dalam artian apakah memang sebelumnya sudah diberikan tanda-tanda agar untuk dilepaskan, hingga pada suatu titik harus dipaksa? Itu yang tadi ditanyakan Mas Duhadi. Orang memang tidak sama jalannya, itu tidak sama. Kalau di bukunya Rumi, Masnawi, ada sebuah buku itu diceritakan tentang Rasulullah, berikan uangmu, berikan inimu, berikan hartamu gitu. Jika sang Nabi, kalau kata Rumi itu, meminta pun juga kepada engkau, berikan gitu. Kan nampaknya Nabi itu kan seperti matre ya, minta ini, minta mobil, minta rumah, minta apa gitu. Sebetulnya kalau kata Rumi, dia menyelamatkan hartamu gitu. Dia kan kalau ke Nabi kan bukan buat dipakai oleh pribadinya, tapi apa yang menghijab dia itu diambil gitu. Kalau kata Rumi gitu, berikan aku juga yang diminta oleh sang Rasul gitu. Dia mengambil nama Muhammad Rasulullah karena sebetulnya itu cinta Nabinya, cinta Rasul kepada sahabatnya. Apa-apa yang menghijab dia diambil oleh Nabi gitu. Itu kan dipaksa sepertinya. Betul nggak? Zaman Abu Bakar kan aku perangi karena orang yang tidak bayar zakat. Gitu. Mungkin kejam banget diperangi begitu kelihatannya, padahal sebetulnya menyelamatkan. Dibanding itu akan menjadi beban di hari akhirat nanti gitu pada prinsipnya. Ini sebetulnya di bentuk syariat. Kenapa ada hari Sabat di orang Yahudi kan gitu? Mereka kan hukumnya gitu. Senin, Selasa, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat itu Tuhannya hari Sayyidul Ayam. Makanya hari ke-7 Tuhan berhenti mencipta gitu kan di Alkitab. Buat orang Yahudi Sabat itu hari terhenti, selesai. Sabtu, mereka di hari Sabtu kayak nyepi di Bali lah ya, hari nyepi. Mereka tiap Sabtu harus di rumah gitu. Zikir, ibadah, tidak boleh keluar. Tapi lucunya tiap Sabtu ikan banyak. Tiap Sabtu ikan di Laut Mati itu banyak gitu. Ikan tuh akhirnya kan konflik kan gitu. Akhirnya bingung gitu. Bukan Sabtu ikannya susah, tiap Sabtu ikan di pantai banyak gitu. Akhirnya kan diambil ikan itu jadi monyet semuanya kan. Kata Al-Quran. Gitu. Contoh, jadi ada hal yang memang menguji dalam hidup ini. Gitu. Nggak ada misalnya seperti ini Kang, berjalan, misalnya seseorang dikasih kelebihan harta, kemudian hartanya itu dihabisin gitu sama Tuhan. Itu kan istilahnya dilepas secara paksa. Otomatis, sahabat-sahabat, otomatis. Jadi kalau kita menuju Allah, maka semua harta yang dari hal yang haram itu akan dimusnahkan. Otomatis daripada naik ke langit kan. Kan saya pernah cerita dulu tuh. Ada orang disalik jadi seorang murid. Kemudian saya ada situ sih. Boleh nggak saya bersuluk tapi saya tidak kehilangan kulkas gitu. Kalau saya kata orang gitu, nah emang kenapa dengan kulkasmu gitu? Itu dari porkas tuh. Dari Judi, dia punya porkas dulu kan, itu dari porkas banget gitu.
Jadi apa kata Amorosi ya. Jadi kayak pohon tuh kan kan ada musim gugur tuh ya. Jadi kalau musim gugur kan semua daunnya runtuh semua, gundul, tinggal batang-batang dan cabang-cabangnya aja. Tapi akan diganti dengan daun yang baru gitu. Iya, yang baru, yang seger, yang bersih gitu. Jadi tidak akan hilang. Gitu. Jadi Allah akan ganti dengan yang baru. Kalau itu memang harta yang tidak hak dalam pandangan Allah Ta'ala, tidak baik buatmu, itu akan hilang. Nah, susah sekali orang itu dalam bertobat tuh pasrah, betul. Itu yang jadi kunci. Ya Allah, aku juga yang terbaik buatku, maka kerja. Itu yang sulit. Susah mati dari biasanya enggak, pengen yang itu, ini jangan. Nah, itu belum fana namanya. Belum mati dari diri sendiri. Makanya ini tidak bekerja Al-Quran. Gitu. Jadi ada hal-hal yang kita pegang. Jadi nah, ungkapan seperti itu Pak Salim itu di tarekat-tarekat yang klasik di kita ya, di Sunda, di Jawa, atau mungkin di daerah yang lain. Itu kadang belajar mati kadang ekstrim. Ada tarekat di Zahir yang tiap orang mesti bikin kuburannya sendiri. Jadi bikin lubang kuburan gitu. Wajib tuh berbaring di situ. Jadi conditioning gitu Bu, dikondisikan belajar belajar zikir. Karena kita kan gitu diingati mati nggak pernah ingat kan. Wah, ada kematian, ada kiamat, nggak pernah, bandel nggak pernah ingat. Akhirnya kan oleh bikin lubang kuburan tidur situ gitu tiap hari gitu kan, mungkin akan lebih terpacu untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Nampaknya ekstrim banget sih ortodok, padahal kan enggak, mungkin punya fungsi yang menghaluskan, terapi gitu. Ini kunci fana itu. Makanya mungkin masalah fana lebih akan dibahas di ini kan pengantar suluk nih. Gitu, mau berakhir minggu depan. Jadi ini berikutnya lah tentang wawasan ketarekahan. Pembekalan. Ada lagi pertanyaan? Ada 10 menit. Saya mau tanya kan, waktu penjelasan awal itu kan ada 7 mautin kan? Iya. Itu mautin selanjutnya berjalan tanpa spesifikasi ya di Serambi Suluk ini. Dalam artian tidak dibahas secara spesifik satu-satu. Menjadi kewajiban kita untuk membaca minimal hadis Rasulullah. Gitu. Jadi kalau perlu beli aja buku karyanya Ibnu Katsir misalkan tentang hari kiamat, hari akhirat, atau surga neraka, itu memang sangat berharga sih. Itu ya. Jadi ekspresi kita rukun iman ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Nah, ekspresi kita beriman kepada hari kiamat minimal beli bukunya dulu. Beli buku pun sudah infak, betul nggak? Keluar uang misalkan berapa? 100.000 berangkat tebal kan punya. Tentang hari kiamatnya Ibnu Katsir, klasik kan memang baca aja gitu. Walaupun serem gitu kan, tapi itu pengingat kita justru. Kalau saya terus terang aja, saya sangat senang baca buku tentang hari kiamat, hari surga, neraka. Dia pengingat gitu. Jadi kontrol ya gitu. Supaya jangan macam-macam gitu hidup. Wah seperti ini, wah sangat luar biasa. Gitu. Bayangkan aja Rasulullah ya, pandangannya kan jauh sekali. Beliau bisa memindahkan penglihatan alam akhirat semua ke dalam bahasa kita, itu berkah luar biasa buat kita. Dan apa yang akan terjadi di dunia nanti gitu, beliau sudah dikeluarkan rahmat sekali. Sudah tahu gitu, diperlihatkan tahu. Jadi kita memang harus baca itu. Apun tadi karangan siapa? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Ada tentang surga neraka, hari kiamat khusus masing-masing. Oh, satu iya. Satu bab. Iya. Udah Terjemah ada. Ibnu Katsir. Itu menghaluskan hati, Pak. Apa yang akan terjadi, nikmatnya apa, azabnya seperti apa gitu.
Gitu. Tidak ortodok, tidak ortodok. Jadi itu Pak, di situ di gambar itu, jadi kalau Thorikoh itu adalah merupakan kumpulan dari aktivitas suluk secara pribadi. Thorikoh itu tadi sistemnya, misalkan Sistemnya. Thorikoh di Garut ya, misalkan itu khas gitu. Oh, metodenya pakai begini. Itu sangat disesuaikan dengan masyarakatnya. Waham masyarakat, togut masyarakat gitu. Sebuah tarekat. Mungkin orang tarekat di Aceh sama di Garut tidak sama gitu. Di Mulaboh sama di Garut tidak akan sama karena watak masyarakat tidak sama. Penyakit hatinya, wahamnya gitu. Beda treatmentnya gitu. Nggak, jadi tergantung kepada aktivitas atau jihad dari para pejalannya sendiri. Iya, melalui aturan yang dibikin di tarekat itu. Iya. Gitu, betul. Jadi kalau memang aktivitas dari para pejalannya juga kurang, maka dia juga akan berkurang. Betul, sangat individu ya. Iya, mungkin pada suatu saat bisa habis bubar. Oh, yang tarekat ini? Iya, tarekat-tarekat yang para pejalan. Oh iya, memang lemah gitu. memang betul. Misalkan tarekat Qadariyah atau tarekat Naqsabandiyah yang kita kenal ya, yang tahu istilah tarekat. Itu memang mursyid pertamanya, misalkan Naqsabandi itu Syekh Bahauddin Naqsabandi kan, atau Abdul Qadir Jailani. Nama-nama tarekat itu biasanya dari para pembawanya. Qadiriyah karena mursyidnya Abdul Qadir Jailani gitu. Cuman kalau sebetulnya kemursyidaan sebuah tarekat ada umurnya gitu. Kayak Sunan Kalijaga itu selain wali Allah juga mursyid gitu. Sepeninggal beliau mungkin ada penggantinya yang saya mursyid. Di antara muridnya ada yang jadi mursyid pengganti Sunan Kalijaga gitu. Tapi bukan diangkat kan mursyidnya? Diangkat sih? Bukan diangkat oleh mursyid yang awal gitu, bukan? Bukan, Allah yang nunjukin. Allah yang nunjukin dia. Penggantimu adalah itu orangnya gitu. Jadi si mursyidnya sebelum meninggal berwasiat kepada muridnya agar mengikuti penggantiku adalah orang itu. Oh begitu Pak. Gitu. Bisa ditunjuk ya? Ditunjuk, karena dia tidak petunjuk kan. Gitu. Jadi bukan diwariskan gitu ya? Bukan diwariskan sebenarnya itu. Tapi Allah yang pelanjutnya gitu. Tapi itu ada umurnya, nanti begitu yang kedua, yang ketiga mungkin masih ada, yang udah nggak ada maksud. Ya, makin lama makin jauh kan? Makin tidak ada. Jadi misalkan tarekat Qadariyah sebetulnya sudah nggak ada mursyidnya. Sebetulnya. Makanya sebetulnya berlakunya buat masyarakat Irak zaman itu. Gitu. Jadi Abdul Qadir Jailani, kenapa? Masih diizinkan sama Allah untuk akses. Ilmunya saja. Oh, tidak sampai sistem ya? Apa ya? Ya kalaupun ada kemanjuran itu hanya kasus-kasus saja gitu. Tergantung ke orang yang individunya gitu. Semestinya udah mesti bubar itu Thorikoh yang udah nggak ada mursyidnya. Iya, karena emang bubar. Nggak ada di sistem ijazah turun temurun atau jubah gitu kan. Sebetulnya enggak. Nanti walaupun membesar tarekahnya, tapi sudah nggak ada mursyid diangkat ternyata. Kecuali para kecuali hanya kumpulan para pejalan aja gitu. Gitu. Dan itu ayat. Oh, ini tentang Al-Bir kalau tadi. Surat 3 ayat 92. Jadi buat Hendra yang nanti mau punya anak, nanti jangan marah kalau anaknya bandel misalkan. Anak-anak kan baik ya gitu.
Kalau handleannya baik orang tua, nanti anaknya baik. Jadi, kok anakku bandel banget sih gitu. Kita orang tuanya seperti apa? Persis. Kelupaan. Nanti kelupaan. Kalau Jadi, anaknya udah terlanjur bandel kan? kenapa? Kalau anaknya terlanjur bandel, nggak bisa disalahin dong anaknya. Berarti turunan dari atas ya kan gitu. Intinya begini, anak itu kan elemen taubat kita ya, gitu. Oh ternyata kita ini dulu memang banyak orang tua, kita beristighfar yang banyak, gitu. Ya. Sadar jadi orang tua. Ini kalau jadi makanya kenapa menikah itu sunnah misalnya. Walaupun dalam menikah kan lebih susah hidup tuh gitu, lebih rumit gitu. Sunnah ya kata. Tapi di sini juga ada hal-hal yang menakjubkan gitu, yang Kalau nikah sunnah. kenapa? Menikah Sunnah. sunnah menikah. Bukan. Rumit. Poligami lebih rumit lagi. Satu aja susah ya. Tambah 2, Nabi 9, wah tuh. Itu menakjubkan luar biasa. Nabi 9 Ya, 9. 9 awalnya. Itu luar biasa. Itu orang yang sangat kuat. Albir ya. Baik, mungkin sudah jam 10. Jadi kita insya Allah punya satu pertemuan lagi gitu. Cuman yang pasti kalau mau ke pembekalan itu akan lihat absensi gitu. Jadi kalau yang absennya mungkin jarang, harus ngulang lagi serami suluknya gitu. Karena kan memang ilmunya juga meningkat ya, jadi bukan lepas-lepas begitu gitu. Akan lihat absensinya. Jadi silakan nanti setelah pengajian serami suluk nanti ada ke pengajian namanya pembekalan jika berminat ke arah Thariqah gitu. Tapi sejauh yang SS itu bebas sih gitu, bebas. Jadi kalau lebih ke berminat ke jalan suluknya, mengulang kayaknya kita agak sulit sih esensinya gitu, agak sulit. Bukan pembekalan gitu Pak. Maksudnya mengulang ini. Kalau misalnya yang aksennya kurang itu kan harus menggunakan dulu. Berarti ada S lagi nanti ya, yang di periode berikutnya. Di kami emang pembukaan itu kan di Ramadan biasanya itu, gitu kalau mau berminat ke arah suluk. Tapi sebetulnya pembekalan pun juga nggak ada ikatan sebetulnya. Jadi kayak seperti ini kan SS mau keluar mau apa bebas aja gitu. Nanti ikut pembekalan juga udah ikut pembekalan ternyata nggak cocok buat saya gitu ya, dekatnya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu. Itu ilmu aja gitu, nggak apa-apa. nggak harus ikut tarekat. Dan sebetulnya tidak pula menganjurkan buat ikut tarekat kami gitu, nggak sama sekali. Karena sangat banyak jalan gitu. Ada tarekat yang lain yang lebih cocok buat si A, buat si B bebas gitu. Jadi nggak apa. Kami sangat memandang saudara gitu, orang-orang yang pejalan dimanapun juga. Gitu. Kami tidak eksklusif. Karena memahami bahwa tiap orang itu punya jalan masing-masing. Kata Rasulullah begini, ada kalimat hadis, jalan menuju Tuhan itu sebanyak nafs hambanya gitu. Jadi jalan menuju Allah itu sebanyak, tiap orang punya jalannya masing-masing sebenarnya itu. Mungkin ada yang sama bisa ngelompok gitu, agak beda karakternya mungkin ke yang lain gitu di sana. Jadi nggak ada istilah eksklusivisme apa nggak. Kalau mengerti sih,
Dan kami sangat senang sebenarnya kalau ketemu sama tarekat yang lain sebenarnya kalau kami. Cuma kebanyakan para tarekat yang ada tuh apa ya? Kamu yang paling benar, kamu yang itu yang agak kita mah pengen ketemu silaturahmi ya, tapi ya kamu yang paling benar. Iya gitu, agak aneh juga saya tuh kalau gitu. Yang di luar mereka dianggap salah gitu. Sering begitu Pak, sering begitu. Mereka kami nggak pernah begitu. Nggak pernah gitu sama sekali. Kan pengen saling bertukar apa ya, ilmu, khazanah apa yang lain, tapi enggak. Di mana-mana seperti itu. Mau di Amerika, mau di mana ya, selalu begitu. Jadi ributnya begitu. Gitu. Di kalangan bawah mungkin ya kan? Kenapa? Ributnya di kalangan bawah. Di kalangan bawah tentu saja. Para muridnya bukan di tingkatan syekhnya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat atas kehadirannya sampai sejauh ini. Insya Allah Rabu depan ada pertemuan sekali lagi. Jika ada pertanyaan, resume atau apa yang ingin diperjelas gitu, maksudnya apa, intinya apa, jangan malu, jangan takut, silakan tanyakan. Jika minggu depan juga belum paham juga resumenya apa, intinya apa, bisa minta tadi misalkan ke Hendra dan kawan-kawan untuk resume ulang gitu ya, mungkin 1-2 pertemuan gitu boleh gitu. Pertemuan. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi, saya mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah berikan pengetahuan di hari esok yang lebih baik, lebih benar dari hari ini. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.